بسم الله الرحمن الرحيم ونعم المعين وأشهد أن لا إله إلا الله الحق الملك المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغنا الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده الذي قد تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama lebih memantapkan hati kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Imtithalul awamirihi wajtinabun nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan teguh dalam pendirian kita, dalam menjalankan, mengendalikan diri kita dalam berbagai masalah dalam kehidupan kita ini, dengan ketakwaan atau dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan senantiasa selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu agar tidak melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di atas apa yang kita kerjakan. Dengan takwa juga kita akan senantiasa berusaha untuk mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan sebisa mungkin menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mereka-mereka atau golongan-golongan yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa beribadah kepadanya, karena itulah tujuan hidup kita di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Adalah kewajiban setiap hamba untuk benar-benar memperhatikan tentang kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah merupakan tujuan hidupnya. Manusia tidak diciptakan untuk hidup dunia ini untuk selama-lamanya. Manusia tidak diciptakan untuk senantiasa mencari dunia dan dunia, walaupun itu sesuatu yang ia butuhkan dalam kehidupannya untuk menjalan menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ibadah adalah kebutuhan yang lebih besar daripada makanan dan minuman yang kita makan dan yang kita minum. Maka kewajiban seorang hamba untuk senantiasa merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menuntut ilmu, dengan cara berusaha mengamalkan ilmu, dengan cara berusaha untuk mengikuti jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi ini. Karena tidak ada martabat dan manfaat hidup kalau ternyata tidak diwarnai dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia berbeda dengan binatang ternak yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Binatang ternak hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Mereka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal. Mereka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa alat untuk berpikir. Mereka hanya hidup di dunia ini. Mereka hanya hidup di dunia ini saja. Kehidupan mereka terjadi hanya di muka bumi ini saja. Adapun di akhirat nanti mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka menjadi tanah. Saat itulah orang-orang kafir berkata, "Ya laitani kuntu turaba." Andaikan aku pun bisa menjadi tanah seperti mereka, seperti binatang ternak itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu saudaraku, manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan dan balasan di akhirat nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengamalkan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu, Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas kebaikan tersebut. Siapa yang mengamalkan keburukan sekecil apapun, dipastikan keburukan itu pasti Allah Subhanahu wa taala balas juga di dalamnya. Maka setiap kita, wahai saudaraku, berpikir tentang urusan akhiratnya. Hakikatnya hidupnya di dunia ini bahwasannya ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya ia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka saudaraku sekalian, kita hidup di dunia ini hanyalah untuk ibadah, ibadah dan ibadah. Jangan sampai kehidupan kita tenggelam di dalam kehidupan dunia ini. Karena sesungguhnya ketika kapal itu telah dipenuhi air di lautan, maka ia akan karam dan akan tenggelam. Demikian pula hati kita ketika telah dipenuhi oleh cinta terhadap dunia, ia akan tenggelam dan karam juga pada akhirnya. Maka dari itulah, wahai saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan dalam Al-Qur'an tentang hakikat kehidupan dunia yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala maktubkan atau Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan dalam hadis-hadisnya yang sahih tentang hakikat dunia yang sesungguhnya, dan bahwasannya dunia itu sesuatu yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah agar kita tidak tertipu dengan gemerlapnya kehidupan di dunia, tidak tertipu dari perjalanan kita menuju kampung akhirat. Karena seseorang ketika hatinya hanya mengharapkan dunia dan dunia saja, maka akhiratnya pun hancur lebur. Ia harapkan dari ibadah hanya dunia, ia harapkan dari ibadah hanyalah harta saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan dari apa yang ia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Tapi mereka di akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka yang mereka dapatkan. Batal amalan-amalan mereka dan sia-sia perbuatan-perbuatan mereka di muka bumi ini. Subhanallah, saudaraku, maka dari itulah jangan sampai keinginan kita terbesar dalam kehidupan dunia ini adalah diantaranya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina." Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini harapan terbesar untuk kami, dan jangan engkau jadikan dunia ini puncak dari keilmuan kami, ya Allah. Ya Allah, karena seseorang ketika ditanya harapannya hanya dunia saja, ketika dunia yang dikejar, ketika dunia yang selalu dia damba-dambakan, maka akhiratnya pun dia tinggalkan. Maka sudah pasti barang tentu orang tersebut akan merugi di akhirat nanti. Yang dia harapkan hanya dunia, maka dia akan sulit untuk ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ia mau ibadah ketika ada keuntungan dunia di dalamnya. Adapun ketika tidak ada keuntungan dunia di dalamnya, maka ia malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berharap dunia sangat besar di hatinya. Ia hanya memandang sesuatu yang terhormat itu dengan bentuknya dunia saja, bukan dengan amalan soleh, tidak pula dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya hatinya terbelit dengan kekikiran, hatinya pun terbelit dengan ketamakan, hatinya pun terbelit dengan urusan-urusan dunia, sehingga akhirnya baginya dunia segalanya. Bahkan ia berani untuk memutuskan tali silaturahmi dengan saudaranya sekalipun sekandung dengannya. Ia berani untuk menumpahkan darah seseorang sekalipun kandung dengannya. Ia berani bahkan memusuhi kebenaran walaupun kebenaran itu pernah ia pelajari. Lihatlah Firaun yang memusuhi Nabi Musa alaihi salam.
Karena kenapa? Karena dunia telah menipuinya dan merajalela dalam kehidupannya. Lihatlah Namrud yang memusuhi Nabi Ibrahim karena dunia. Lihatlah Heraklius yang memusuhi dan mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa kebenaran kepadanya. Heraklius yakin bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan terakhir. Heraklius yakin bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ucapannya adalah ucapan yang benar. Tapi masalahnya Heraklius takut kehidupan dunianya hilang. Heraklius meyakini bahwa ketika dunianya telah hilang, maka tidak ada seorang pun yang akan mengikutinya. Ummatan Islam, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya mal farqa akhsha alaikum." Bukankah kefakiran yang aku khawatir atas kalian? Walakinni akhsha an tubsatad dunya alaikum. Yang aku khawatirkan atas kalian, dibukakan kepada kalian pintu-pintu kesenangan dunia. Fatanafasu kama tanafasuha. Kalaupun akan berlomba, kalian pun akan berlomba-lomba mencari dunia sebagaimana orang-orang terdahulu berlomba-lomba mencari dunia. Lantas dunia pun membinasakan kalian sebagaimana dunia membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ummatan Islam, maka sadarilah bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa harus kita yakini dalam sanubari kita bahwa setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan kembali kepada keharibannya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, apakah dia seorang pemimpin atau rakyat jelata, apakah ia orang yang kaya atau orang yang miskin, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti akan meninggalkan dunia beserta isinya. Semua akan dikafankan, semua akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Untuk itulah kita berpikir, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah kita berlomba-lomba, wahai saudaraku. Ummatan Islam, bukankah berarti kita meninggalkan dunia sama sekali? Bukankah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mencari nafkah di muka bumi ini? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan pernikahan di muka bumi ini? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk bersedekah? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memperbanyak keturunan kita? Semua untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah saudaraku sekalian, semua ini menunjukkan kita tetap mencari dunia, akan tetapi yang harus kita waspadai pada zaman yang akan kita tempati ini atau waktu yang akan datang, seyogyanya kita berpikir bahwa semua yang kita kerjakan adalah untuk urusan-urusan akhirat kita. Karena tujuan yang utama di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa sholat dengan khusyuk, bagaimana kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan puasa yang terbaik, bagaimana supaya lisan kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita senantiasa bisa sholat tahajud di tengah-tengah malam kita. Bagaimana kita beribadah di saat manusia-manusia lainnya tertidur dengan lelapnya. Sehingga pada waktu itu kita senantiasa beribadah dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita pikirkan. Inilah pemikiran setiap mukmin dan muslim. Semua mukmin dan mukmin hendaklah ia berpikir bagaimana saya berlomba dalam kebaikan sebagaimana para sahabat dahulu berlomba-lomba dalam kebaikan. Datanglah seorang sahabat menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lantas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang fakir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadukan tentang orang-orang yang kaya. Bukankah karena kekayaannya? Apa kata mereka? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujuri. Mereka datang menghadap Rasulullah. Mereka mengeluhkan bukan karena kekayaan orang-orang terdahulu, akan tetapi ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujuri. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi membawa pahala yang sangat banyak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yusalluna kama nusallin wa yasumuna kama nasumun. Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka pun berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka bisa sedekah dengan sedekah yang terbaik.
Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara kami bisa apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan bahwa setiap kebaikan yang bisa kita kerjakan dipastikan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala di dalamnya. Maka jangan kita lihat tentang orang-orang yang kaya mensedekahkan rezekinya di hadapan Allah. Jangan kita lihat bagaimana orang-orang yang beribadah terus-menerus sedangkan kita tidak beribadah seperti mereka. Jangan lihat tentang orang-orang yang selalu mendawamkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita tidak seperti mereka. Yakinlah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun yang kita kerjakan lalu kita rutin dan kontinu di dalam ibadah tersebut, maka sudah dipastikan Allah akan memberikan pahala terbesar untuk kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.